Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arumaya dengan NIM F1C4250880 dari Prodi Biologi, Fakultas Sains Meteorologi Universitas Jambi. Video ini dibuat sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Morfologi Tumbuhan yang diampu oleh Bapak Insinyur Ade Adriati, SSI MSI. Pada video ini, saya akan memaparkan morfologi bunga waru atau Hibiscus silesius dan buah apel atau Malus domestica. Baik, saya akan memulai pembahasan dari objek yang pertama, yaitu bunga waru atau Hibiscus silesius. Bunga ini umumnya mekar pada pagi hari dan akan berubah menjadi warna jingga hingga kemerahan menjelang layu. Selain berfungsi sebagai organ reproduksi tumbuhan, bunga ini juga berperan dalam menarik serangga penyerbuk melalui warna dan nektar yang dimilikinya. Klasifikasi pada bunga waru itu yaitu ada Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Malvales, famili Malvaceae, genus Hibiscus, dan spesies Hibiscus silesius. Selanjutnya itu bagian-bagian bunganya. Yang pertama itu ada kelopak bunga. Kelopak ini berfungsi melindungi organ-organ selama proses perkembangan sebelum bunga mekar sempurna. Terus yaitu ada mahkota bunga. Mahkota ini berjumlah 5 helai berwarna kuning dengan bercak merah keunguan. Pada bagian pangkalnya, mahkota bunga berfungsi menarik serangga penyerbuk seperti lebah dan kupu-kupu melalui warna yang mencolok. Selanjutnya itu ada benang sari. Yang merupakan alat reproduksi jantan pada bunga. Pada bunga waru, benang sari berjumlah banyak dan menyatu membentuk tabung mengelilingi putik. Benang sari ini berfungsi menghasilkan serbuk sari yang diperlukan dalam proses penyerbukan. Dan yang terakhir itu ada putik pada bunga. Putik ini merupakan alat reproduksi betina yang terdiri atas kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Putik ini berfungsi menerima serbuk sari dan menjadi tempat terjadinya proses fotosintesis. Berdasarkan jumlah bunga pada satu tangkai, bunga waru ini termasuk bunga tunggal karena satu tangkai ini hanya menghasilkan satu bunga. Berdasarkan cara penyerbukannya, bunga waru umumnya mengalami penyerbukan entomogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh serangga seperti lebah, kupu-kupu, dan serangga. Hal ini didukung oleh warna mahkota yang mencolok serta adanya nektar yang menarik perhatian serangga. Selanjutnya, objek yang kedua yaitu ada buah apel atau Malus domestica. Buah apel umumnya merupakan buah yang berasal dari tanaman apel yang termasuk dalam famili Rosaceae. Buah ini berbentuk bulat hingga lonjong atau berbentuk seperti oval dengan permukaan kulit yang halus. Warna kulit dapat bervariasi seperti merah, hijau, dan keunguan. Nah, ini yang saya amati ini berwarna merah. Apel ini memiliki rasa manis hingga sedikit asam dengan tekstur daging buah renyah dan berair. Selain banyak dikonsumsi sebagai buah segar, apel juga dimanfaatkan sebagai bahan produksi olahan seperti jus, selai, dan makanan penutup. Vitamin, serat, dan antioksidan yang tinggi menjadikan apel sebagai salah satu buah yang bermanfaat bagi kesehatan. Klasifikasi pada buah apel ini yaitu ada Kingdomnya Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Rosales, famili Rosaceae, genus Malus, dan spesies Malus domestica. Berdasarkan asal pembentukannya, apel ini termasuk ke dalam buah tunggal karena terbentuk dari salah satu bunga yang memiliki satu ovarium. Selain itu, apel juga termasuk buah semu karena bagian yang dikonsumsi tidak hanya berasal dari ovarium atau bakal buah, melainkan juga berasal dari perkembangan dasar bunga atau reseptakel yang ikut membesar membentuk daging buah. Selanjutnya itu ada bagian-bagian buah. Yang pertama itu ada exocarp, merupakan bagian lapisan paling luar atau kulit pada buah. Pada sampel yang saya amati ini, exocarpnya berwarna merah. Fungsinya
adalah untuk melindungi bagian dalam buah kerusakan fisik, serangan organisme, dan serta mengurangi kehilangan air. Yang kedua itu ada mesokarp, yaitu merupakan daging buah yang berada di tepat di bawah kulit atau letaknya di setelah kulit lebih dalam. Bagian ini berwarna putih kekuningan, memiliki tekstur yang renyah, berair, dan mengandung berbagai nutrisi penting. Selanjutnya ada endokarp, yaitu merupakan lapisan terdalam buah yang mengelilingi ruang biji. Bagian ini berfungsi melindungi biji selama proses perkembangan hingga mencapai kematangan. Dan yang terakhir itu ada biji pada buahnya ini, yaitu terletak di bagian buah tengah, yaitu setelah endokarp. Biji ini merupakan hasil dari proses pembuahan, mengandung embrio yang berpotensi tumbuh menjadi individu baru apabila berada pada kondisi lingkungan yang sesuai. Pada sampel yang saya amati ini, bijinya berwarna coklat hingga kehitaman. Demikian pemaparan mengenai morfologi bunga waro atau Hibiscus tilaceus dan buah apel Malus domestica. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman mengenai struktur morfologi bunga dan buah pada tumbuhan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.